Wa ma faratna fil kitabi min syai'. Dan dia terlupakan. Tambah lagi dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi ternyata para ahli mencari-cari dari lain. Ada yang memang tidak mencari-cari dari lain, tapi banyak yang mencoba mencari dari lain. Kenapa? Itu sebenarnya keadaan yang menghadapi. Keadaan dan perkembangan keadaan yang menghadapi. Ketika Nabi masih hidup, tidak terfikirkan untuk menghimpun dan menuliskan Al-Quran itu. Kenapa tidak? Ya untuk apa? Walaupun pada waktu itu Al-Quran itu masih berada dalam hafalan, tapi para penghafal pada waktu itu cukup hati-hati dalam menghafalnya, sehingga tidak satu pun wahyu yang luput dari hafalan para sahabat. Kemudian budaya yang berkembang di Arab pada waktu itu adalah lebih mementingkan hafalan daripada tulisan. Tahu saudara kenapa begitu? Lebih mementingkan hafalan daripada tulisan. Karena tulisan Arab itu sangat tergantung pada titik-titik. Ada titik satu di bawah, titik satu di atas, titik dua di bawah, titik dua di atas, sampai titik tiga. Hilang titik satu saja sudah berubah artinya. Itu alasannya itu. Cobalah terbuka sini. Arab, tulisan Arab yang gundul. Mana kita tahu ada cicak berak, cicak turun di situ. Bertambah titik atau berkurang titik, hilang, pernah berubah semuanya. Dari Sawata menjadi Basata kan bisa berubah. Hanya karena ada yang berak di situ sehingga merubah titiknya itu. Kalau dengan hafalan itu sudah tidak akan salah. Oleh karena itu dalam periwayatan dengan hafalan itu lebih kuat daripada periwayatan melalui tulisan. Alasannya itu. Itulah kenapa tidak terniat pada waktu Nabi masih hidup itu untuk membukukan Al-Quran itu. Tapi ternyata sesudah Nabi meninggal, terjadilah peperangan di beberapa tempat, dan para penghafal Al-Quran itu satu persatu sudah mulai berkurang. Sedangkan Al-Quran itu sebenarnya ada hafalan itu sendiri. Nah, pada masa Umar itu sudah tampak mengirim pasukan, dan para pasukan itu ada penghafal. Penghafal ini sudah beransur-ansur mati satu persatu. Timbullah kekhawatiran Umar Khattab bersama-sama Abu Bakar. Kalau seandainya para penghafal itu mati semua, habislah Al-Quran. Habis Al-Quran. Oleh karena itu mumpung masih ada yang masih hidup, dikumpulkanlah Al-Quran. Tetapi masalahnya, apa payung hukumnya? Apa payung hukumnya untuk mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran itu? Tidak satu pun ayat Al-Quran dan pesan Nabi untuk membukukan dan menyusun Al-Quran itu. Hadis Nabi juga tidak bicara tentang itu. Jadi terbayang ketika itu, kalau kita lakukan juga, apakah tidak dianggap ini membuat-buat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Tapi lama-kelamaan itu tidak bisa bertahan. Dengan anggapan tadi, kalau kita tidak berbuat, Al-Quran hilang gitu. Jadi timbullah situ kebutuhan yang sangat tentang pembukuan Al-Quran. Kebutuhan inilah yang termasuk dalam kelompok maslahat buruk dan baik.
itu baik sekali kalau dikumpulkan. Kalau tidak dikumpulkan, hilang dia. Oleh karena itu Umar mengusulkan kepada Abu Bakar, dan menurut riwayat sebaliknya Abu Bakar mengusulkan kepada Umar dikumpulkan dengan anggapan walaupun tidak ada ayat yang menyuruh, tetapi ayat yang melarang juga tidak ada. Oleh karena itu adalah perbuatan yang baik, mencapai maqasid syarah untuk memelihara agama. Baik ini dapat jadikan dasar dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada dalil yang menyuruh atau dalil melarangnya. Di sinilah timbul pemikiran tentang maslahat mursalah nantinya. Prinsip pikirannya itu tuh. Berkembanglah kemudian cara yang dilakukan oleh Umar itu. Inilah oleh ulama belakangan disebut dengan al-maslahah al-mursalah. Berdalil dengan anggapan bahwa itu ada sesuatu perbuatan yang baik. Tidak ada dalil yang menolak, juga tidak ada dalil yang menyuruh. Ini alasan timbulnya pemikiran tentang maslahat mursalah. Kadang-kadang ditemukan dalil, tetapi apa yang dihasilkan oleh dalil itu tidak sesuai dengan keinginan. Keinginan kita ini adalah agama itu memberikan keuntungan, memberikan kemudahan kepada umat, bukan menyusahkan umat. Agama itu memberikan kemudahan dan keuntungan kepada umat, maslahat untuk umat. Tetapi pada waktu dicoba mencari suatu dalil, justru malah yang tidak menguntungkan yang timbul. Contoh kalau di sini, air yang pernah diminum oleh burung gagak itu masih tetap bisa digunakan untuk uduk atau tidak? Bersih tidak air yang sudah diminum oleh gagak? Ingat, di sekitar Masjid Haram paling banyak gagak dari dulu sampai sekarang itu. Dan tolong pula dipikirkan, pengertian air pada waktu itu memang paling sulit. Dengan air 1 liter saja bisa digunakan untuk uduk. Dengan air 1 gantang saja bisa untuk mandi. Begitu sulitnya air. Nah, sekarang bagaimana menetapkan hukum ini? Air yang diminum, yang pernah atau sisa minuman burung gagak, bersih itu atau tidak? Digunakan kias. Ulama yang biasa menggunakan kias, digunakan kias di situ. Kalau kias tentu harus mencari ilat. Apa ilatnya? Kemana dikiaskan? Dan kenapa ke sana, kenapa ke situ dikiaskan? Apa ilatnya? Yang tampak oleh ulama kias pada waktu itu ialah bagaimana kalau dikiaskan saja kepada sisa binatang buas? Kalau ilat tentu tidak kesamaannya apa? Binatang buas itu dagingnya haram dimakan. Burung buas, gagak ini burung buas ini. Gagak ini termasuk binatang yang dagingnya haram dimakan. Ya sama-sama ini. Hubungkan lagi kepada proses jilat tadi. Jilat itu kan air liur. Air liur bercampur dengan air. Air liur yang mengenai air itulah yang mengotori air. Jadi sejalan betul itu. Jadi sejalannya itu adalah karena dagingnya haram dimakan, air liurnya pun haram dimakan, berarti kotor. Nah kemudian air liurnya itu berasal dari dagingnya, kotor. Inilah alasannya. Itu sangat rasional. Artinya jalan pikiran itu bagus sekali. Oleh karena itu dikiaskan. Minuman gagak itu dikiaskan kepada yang pernah dijilat oleh kucing atau anjing. Hukumnya bagaimana? Hasil hukumnya adalah najis.